Saat warganya berduka, Anies malah safari politik. Empati mana empati? Saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa MTS Negeri 19, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Duka kembali menyelimuti Indonesia, khususnya Jakarta. Sejak kemarin hingga hari ini, 3 orang siswa MTS Negeri 19 Jakarta harus meregang nyawa akibat tertimpa tembok sekolah yang roboh. Yang saya nggak habis pikir, di saat warganya berduka, gubernurnya malah melakukan safari politik dengan berkunjung ke markas Partai Demokrat. Memang saya akui, Anies Baswedan cukup gercep dengan mengunjungi rumah korban pada Kamis malam pasca kejadian. Tidak hanya itu, Anies juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban dan memberikan santunan serta berjanji akan memperbaiki semuanya. Tapi masalah safari politik ini, apa nggak bisa ditunda barang sehari 2 hari? Kenapa harus hari ini juga? Toh yang diagendakan juga belum jelas. Hanya silaturahim biasa. Belum ada deklarasi nama AHY menjadi bakal wapres Anies yang telah lebih dulu dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Bisa saja Anies ketemu AHY hanya untuk agenda yang tak penting. Misalkan Anies mau konsultasi gimana caranya melatih otot sebagai bodybuilder agar perut terlihat six-pack. Atau mungkin AHY yang menawarkan diri menjadi instruktur gym buat Anies biar perut gak terlihat buncit. Bisa jadikan. Toh setelah pertemuan itu gak ada hasil apapun. Tapi saya menduga pertemuan ini sebagai penjajakan atau komunikasi 2 arah antara Anies dan Demokrat, khususnya AHY. Mengingat Anies diberikan wewenang oleh Surya Paloh menentukan sendiri cawapresnya. Tapi masa iya pada saat Jakarta sedang berduka dan ribuan warganya sedang tergenang banjir, pendukung Anies, terutama para basir balik kota, selalu kuar-kuar di medsos. Mereka nggak terima kalau ada banjir. Selalu Anies yang disalahkan. Mereka selalu berdalih ini sebagai musibah. Woi masih. Iya bener memang, banjir adalah musibah. Yang jadi masalah adalah alokasi dana untuk penanganan banjir di Jakarta itu sudah disunat oleh kebijakan Anies. Dana itu justru dialokasikan untuk menggelar balap mobil listrik Formula E, yang justru nggak ada manfaat apa-apa bagi warga Jakarta. Akibatnya, ribuan warga Jakarta tergenang banjir dan berdampak buruk pada kesehatan dan segala aktivitas. Jahat bukan? Herannya lagi, Anies malah bermain data dan menyepelekan. Dia berstatement bahwa ada 3.000 RT di Jakarta, sementara yang terendam banjir hanya 30 RT. Itu kan gak ada 1%-nya, kata Anies. Boleh nggak sih saya mengumpat di artikel ini? 30 RT itu isinya manusia semua lunis, warga Jakarta. Sedangkan ada gubernurnya. Kok bisa menyepelekan sebegitunya? Mereka sangat terdampak, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa mencari nafkah, nggak bisa sekolah. Ancaman penyakit juga di depan mata. Gubernurnya malah ngurusi capres-capres yang masih 2 tahun lagi. Tapi ya itulah Anies, semakin menunjukkan kalau dia memang gak bisa kerja. Padahal masa jabatannya kurang seminggu lagi. Bukannya menyelesaikan masalah Jakarta yang semakin menumpuk, malah lepas tangan. Masalah robohnya tembok MTS Negeri 19 saja
akhirnya langsung ditangani oleh Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Hari ini mereka berdua langsung datang ke lokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk meninjau serta merumuskan langkah apa saja yang harus segera dilakukan untuk evaluasi, pembenahan, dan pencegahan agar kedepannya kejadian serupa tak terulang. Sementara Anies lagi asik dengan dunia barunya. Kalau tahu seperti ini, buat apa Jakarta punya gubernur? Boh wis.